Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dan selalu rajin beribadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Setiap manusia insan Allah senantiasa selalu mencari suatu hal di mana itu menuju kebaikan. Andai kata manusia itu benar-benar dibuka hatinya, didasari dengan iman, didasari dengan dipondasi, hatinya dibersihkan sebagaimana Rasulullah ketika sebelum Isra dan Mi'raj, maka manusia senantiasa mencari keridhaan Allah, mencari hidayah dari Allah. Khairur razikin, selalu mencari yaitu rezeki-rezeki yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal rezeki yang kita cari ini kadang-kadang memberikan suatu hal yang ada kotornya, sementara manusia menutup mata. Sudah tahu itu kotor tetapi ditutup matanya. Dari rezeki yang gak halal ini atau rezeki yang dibiul-biul atau dibius-bius dengan suatu hal yang berbau haram, ini akhirnya menumbuhkan suatu prediksi-predikat di mana manusia ternodai darahnya. Andai kata darah sudah dinodai dengan rezeki-rezeki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah suatu arogansi obligator di mana tak titik-titik manusia sudah tidak taat lagi kepada Allah. Artinya manusia udah pikirannya udah mulai dibalik kanan kiri oleh iblis, oleh makhluk Allah yang lain ini, sehingga giring satu demi satu, dua demi dua, tiga demi tiga, dan seterusnya sampai mencapai titik klimak, yaitu klimak pendosa mencari suatu hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang lumrah, hal yang biasa. Sehingga apa yang dinamakan haram itu merupakan suatu hal yang lumrah. Pernah kita dengarkan anak haram, pernah kita dengar uang haram. Sebenarnya bukan uangnya, bukan anaknya yang haram, tetapi bagaimana manusia itu mencari jalannya, mencari kadar yang dicarinya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Tidak ada yang lain, tidak ada yang kita bisa mengklaim manusia untuk senantiasa lu anak haram, lu uang haram, tidak ada. Ini semua yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila manusia itu dalam mencari semua itu benar-benar cari dengan cara itu Allah sebagaimana istadzil rizqa misodaqati, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara perbanyak sedekah, insya Allah akan berikan segala sesuatu yang bernuansa indah, di mana bergemulai dengan kedudukan, dengan keadaan keluarga yang sejahtera, yang sakinah, mawadah, warahmah. Bukannya ini yang dicari manusia, bukannya ini yang dicari hamba Allah. Jangan kita dekat sama Allah, jangan kita mulai mengoreksi diri kita, kesalahan kita ketika kita sudah pada titik paling bawah, titik pada kesusahan paling nol. Alangkah baiknya manusia senantiasa memulai segala sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga apa yang kita cari ini tidak sampai terjerumus ke lembah-lembah apa yang dinamakan lembah api neraka. Ingat,
dalam suatu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kamu iman pada Allah Subhanahu wa taala, qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu dan semua yang ada di dalam, yang hubungan kerabat, bahkan kalau kita saudara kita. Siapa saudara kita? Siapa lagi kalau bukan sesama muslim? Jagalah mereka semua. Kita saling menasihati. Dari apa? Dari panasnya api neraka. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala? 5 orang yang sudah dinas masuk neraka. 1, ingat ini 5 orang ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Dia tidak punya lagi yaitu kesempatan untuk masuk surga. Siapa itu? 1 adalah Fir'aun. Tahu sendiri kan sejarahnya Fir'aun, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, raja yang mengaku dirinya sebagaimana apa yang Allah larang dia bantah. Dia memfokuskan bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan pada waktu itu. Nyatanya buktinya apa yang terjadi? Sekarang muminya ada, Fir'aun sekarang muminya ada. 1, ini Fir'aun sudah dinas masuk neraka. Yang kedua adalah Qabil, di mana ini adalah anak Adam yang pada waktu itu ceritanya tahu sendiri. Yang ketiga adalah Qarun, raja paling kaya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Begitu sekarang terdengar terhipnotisnya kita ketika kita punya harta, tidak ada seberapanya dibandingkan dengan apa yang Qarun punya. Qarun hartanya tidak bisa dibayangkan. Bahkan salah satu riwayat mengatakan hanya segelintir harta ini adalah dimiliki oleh manusia sedunia. Sisanya Qarun punya. Masya Allah. Bisa dibayangkan bagaimana kayanya Raja Qarun ini. Tetapi dia sudah dinas masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik wa a'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah Abu Lahab, paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Konon dalam suatu riwayat ketika meninggalnya pamannya Nabi ini yaitu Abu Lahab, karena saking sayangnya Nabi, apa yang dilakukan? Dia jilatin semua, dia kasih ludahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak masuk dengan api neraka. Tapi nyatanya setelah semuanya sudah merasa cukup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, tapi nyatanya masih ada bocornya di kaki, yaitu selubang jarum, sehingga api neraka masuk ke situ, masuk membakar diri. Yang kelima, siapa yang dinas untuk masuk neraka? Yaitu bibinya Nabi, yaitu Ummu Jamil. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Apabila kita sudah dengar hal seperti ini, mereka sudah dinas masuk neraka dan tidak ada kesempatan lagi untuk bisa masuk surga, maka berbanggalah kita, berbahagialah kita ketika kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berbanyak bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yushollun 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Dengan firman Allah yang ini, ketika kita berbanyak sholawat akan dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Umat Muhammad nanti, andai kata sebejat-bejatnya umat Muhammad, andai kata dia tidak syirik dan pernah mengucapkan satu syahadat, dia akan masuk surga. Tapi nggak tahu entah berapa tahun, puluh tahun, ribuan tahun di neraka. Tetapi seharusnya ini perlu kita patut syukuri. Kenapa? Karena menjadi umat Muhammad adalah umat pilihan. Artinya apa? Hipnotis dari segala hal yang berbau hipnotis. Artinya apa? Yang berbau segala hal yang dibisikin iblis untuk kita sudah dibocori oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada Isra dan Mi'raj. Kalau bocoran-bocoran ini sudah dijelaskan dalam suatu hadis, bagaimana sifatnya iblis, bagaimana sifatnya ini,
bagaimana surga, bagaimana neraka sudah Rasulullah bocorkan. Kok kita masih seperti itu? Kok kita masih timbul arogansi yang tinggi? Maka jangan salahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat nanti ada salah satu umatnya, bukan salah satu, banyak umatnya yang tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diakui oleh baginda Rasulullah. Kemudian mau kemana? Ibarat kita anak ayam kehilangan induknya. Ma'asyiral muslimin muslimat, ketika kita masih hidup ini, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Ingat, kehidupan dunia ini adalah fata morgana. Kehidupan dunia ini ada sifatnya kecil, waktunya sempit. Beberapa hari lagi kita sudah meninggalkan dunia. Umur manusia, umur umat Muhammad hanya 1 sampai 80, itu udah paling panjang. Tetapi pada dasarnya 1 hari terasa lama bagi kita. Kenapa? Karena iblis membisiki kita. Karena kita tidak pernah bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukur, maka la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat itu lagi, tambah lagi. Tetapi rasa bersyukur ini hilang pada diri kita tanpa sadar. Kita dihilangkan dengan rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ini tanpa sadar, di luar kesadaran kita. Kenapa? Ribuan iblis menggerogoti kita, ribuan iblis menanti kita, ribuan iblis menggiring kita. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian yang cukup singkat ini, yaitu di antara 5 hamba Allah yang sudah dinas untuk tidak bisa lagi masuk surga. Mudah-mudahan kita sudah ambil hikmahnya ini semua. Jangan sampai kita terjadi pada diri kita menjadi orang 5 ini. Maka dari itu sifat mulai Fir'aun, Qarun, kemudian Qabil, kemudian Abu Lahab, kemudian Ummu Jamil. Ini sifat-sifat yang mereka kita ketahui. Jangan sampai kita lakukan. Apapun yang kita jalankan, kita tetap bermohon kepada Allah agar apa? Manusia tidak ada yang sempurna. Agar apa yang kita lakukan benar-benar menjadikan suatu husnul amal, tawakal kepada Allah, masuk dalam golongan hamba Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dicukupi semua kebutuhan kita. Ingat, Allah mensukai innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mensucikan diri kita, suka bertaubat, dan nasuka merupakan suatu hal yang benar-benar kita harapkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.